Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Telah diriwayatkan dalam hadis anna abwab as-sama' wa abwab al-jannah tuftahu kulluha fi Ramadan وتغلق فيه أبواب النيران وتقيد فيه مردة الشياطين وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أبصر وأن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار وأن الفريضة فيه تعدل 70 فريضة في غيرها Wanafila ta'nilu faridah fi ghairi, yang artinya bahwa seluruh pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga terbuka di bulan Ramadan, dan di bulan ini pintu-pintu neraka terkunci, setan-setan pembangkang terbelenggu. Pada setiap malamnya ada seorang penyeru yang berseru, wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai orang yang menginginkan keburukan, hentikanlah. Sesungguhnya permulaannya adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Sesungguhnya ibadah fardu di dalamnya menyamai 70 ibadah fardu di bulan yang lain, sedangkan ibadah sunnahnya menyamai ibadah fardu di bulan yang lainnya. Di bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran, banyak bersedekah, memberi buka bagi orang yang berpuasa, melakukan salat tarawih dengan penuh khusyuk tanpa tergesa-gesa, dan yang terpenting ialah mempersiapkan diri untuk malam Lailatul Qadar, terutama pada 10 hari terakhir, khususnya lagi pada hitungan yang ganjil. Di antara perkara yang disunnahkan ialah segera berbuka sebelum sholat, menggunakan buah korma lalu air, mengakhirkan sahur, dan berpuasa di hari-hari yang disunnahkan berpuasa seperti di bulan-bulan haram. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 10 Muharram, hari Arafah, 6 hari di bulan Syawal, puasa 3 hari pada setiap puasa 3 hari pada setiap bulan, terutama pada tanggal 13, 14, dan 15 pada setiap bulannya, karena pahalanya menyamai puasa sepanjang masa. Sedangkan pahala puasa Arafah menggugurkan dosa selama 2 tahun, di samping ia adalah hari terbaik sepanjang tahun. Sedangkan pahala puasa Asyura menggugurkan dosa selama setahun. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud alaihi salam, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Puasa sunnah lainnya yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Seluruh puasa di atas ini telah diriwayatkan kebesaran pahalanya dan sangat dianjurkan. Nabi SAW bersabda, "Isra'ili farhatan, farhatun inda iftar, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa mendapat 2 kegembiraan, gembira saat berbuka dan bergembira saat bertemu Tuhannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wala khulufu famis sha'im atyabu 'inda Allah."
atyabu indallah min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Wassamu nisfu sabr wassabru nisful iman wa likullin bab wa babul ibadah as-shaum. Puasa adalah setengah kesabaran dan kesabaran setengah keimanan. Segala sesuatu memiliki pintu dan pintu ibadah adalah puasa. Adapun zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mana Allah tidak akan menerima sholat, puasa dan haji kecuali bila ia telah ditunaikan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa'aqimus shalah wa'atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, berikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Dan masih banyak lagi ayat dan hadis yang meriwayatkan tentang zakat. Oleh karena itu ditunaikanlah zakat itu. Zakat meliputi berbagai macam jenis, diantaranya emas dan perak, harta perniagaan, buah-buahan, anggur dan korma, biji-bijian dan binatang ternak yang meliputi unta, sapi dan kambing. Wallahu a'lam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Rasa was-was semacam telah berkata radhiyallahu anhu, rasa was-was semacam ini banyak sekali contohnya dan semuanya kembali kepada keraguan dan anggapan yang tidak memiliki dasar yang benar. Jadi tidak sepantasnya seseorang mengatakan di dunia ini sudah tidak ada barang halal lagi. Tujuan ungkapan ini sebagai alasan agar dirinya tidak bersikap warak dan berhati-hati. Ucapan ini tidak benar. Orang bilang udahlah, di dunia ini tidak ada barang halal lagi, sudah kita halal, haram, sudah. Bagaimana kita mau meninggalkan yang haram di dunia? Yang halal aja susah dicari. Nah, orang tidak yakin sama rezeki itu ya. Orang tidak yakin sama rezeki. Al-Imam Hujjatul Islam Ghazali radhiyallahu anhu menerangkan dengan mengambil petikan dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas. Hal ini terjadi di zaman Nabi SAW dan begitu juga berlaku untuk setiap zaman. Hanya saja perbedaan zaman dalam sedikit dan banyaknya kehalalan tergantung pada tingkat kesolehan dan kebobrokan zaman tersebut. Beliau melanjutkan, jadi barang yang halal itu banyak dan yang haram pun itu juga banyak. Akan tetapi bukanlah yang haram lebih banyak. Di setiap zaman pasti ada 3 bagian, yaitu halal, haram, dan syubhat. Hal ini sebagaimana yang telah dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya. Inilah ringkasan ungkapan beliau. Ketahuilah bahwa kami telah menjelaskan masalah syubhat ini dalam sekelumit pembahasan yang telah kami bahas tadi. Al-Imam Hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab al-halal wal haram
telah berbicara panjang lebar mengenai penjelasan pembagian syubhat. Barang siapa yang ingin memuaskan hatinya mengenai masalah ini, maka hendaknya ia membaca kitab tersebut. Karena sebagian ulama berkata, sesungguhnya tidak pernah ada karya tulis dalam Islam seperti kitab itu. Bahkan seluruh isi kitab Ihya Ulumuddin tidak pernah ada tulisan di bidang ini yang bisa menyamainya dalam khazanah ilmu Islam. Hal ini bisa diketahui oleh ulama yang mengkajinya dan merenungi isinya dengan teliti. Pembagian barang haram. Jadi memang sudah di setiap zaman, di setiap waktu itu pasti ketemu ada halal, ada barang haram, ada barang syubhat. Hidup ini pasti kita hadapi. Dan di kehidupan ini pasti ada peperangan terus. Ya, antara benar sama tidak benar ini terus. Kalau sudah menang yang benar, tanda dekat kiamat. Yang benar itu menang. Atau yang sudah tidak ada keributan lagi, sudah tanda kiamat. Ya biasanya ada pemenangnya. Jadi ini tidak akan muncul pemenangnya di kapan. Barang yang halal semuanya akan muncul di dunia, tidak akan. Kalau sudah semuanya halal, tidak ada lagi yang haram, sudah. Tidak ada lagi kehidupan ini. Jadi ini ada kisah saja, cuma kisah. Dulu ada seorang protes, tak tahu ini hikayah apa kisah, tapi kita ambil hikmahnya saja. Dibilang, kenapa tidak didoakan setan itu mati saja? Minta protes sama Allah ya. Sudah. Akhirnya setan ini tidak menggoda lagi, dimatikan, tidak hidup. Mulai detik itu satu negeri ini ibadah semuanya. Orang mikir mati semuanya, lupa sama dunia ini sudah. Yang sholat, yang ibadah, tidak ada lagi sudah. Tidak ada lagi orang ke pasar, ini cuma untuk hidup makan, tidak ada mikir dunia lagi sudah. Sepi, orang tidak ada yang keluar rumah. Stres sampai orang ini. Oh, kenapa dunia seperti kita corona aja bagaimana? Itu lebih dari corona, sudah tidak ada lagi orang mikir apapun. Yang ada pegang tasbih semuanya di rumah. 1-2 hari bilang gila, saya bisa hidup di dunia begitu. Baru dia ngomong sama Allah, ya Rabb kalau begitu ya Allah hidupin setan lagi ya Rabb. Akhirnya hidup lagi, dah mulai bahwa ada yang ke pasar, ada yang cari duit, ada yang baru dunia ini. Nah beginilah maksudnya hidup itu tidak ada perjalanan semuanya. Jadi kalau sudah kita pikir, oh ini nanti Palestina, Yahudi, oh kita menang, Yahudi kalah habis, tidak mungkin. Menghayal kita. Namanya ini bakal kiamat sudah. Kalau sudah ada yang menang, namanya kiamat. Karena hidup ini mesti ketemu dua ini, perang terus. Antara batil yang baik sama tidak terus. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa di dunia ini tidak akan ada permusuhan, semuanya pasti ada. Itu hukum hidup dulu. Itulah tidak ada yang senang tinggal di dunia. Imam Syaqiqul Balkhi ketika belajar sama gurunya Hatim al-Asam ya, dia bilang, wahai Balkhi, kam makathta ini, berapa tahun kau duduk sama aku di situ? 30 tahun. Dia bilang, wahai guru, 30 tahun lama. Apa yang mana stafadtu minni, apa yang kau dapat daripada aku? Ada 8 masalah. 8 masalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bilang, selama kau duduk sama aku, ini cuma 8 masalah, 30 tahun. Apa itu? Sebutkan masalahnya. Dia bilang, kalau pertama, dia bilang, aku ini sudah bingung melihat dunia ini. Aku mau cari tempat lagi, Bu. Dari dulu aku pengen tinggal dalam satu tempat yang tidak ada orang penyakit hati di situ. Tidak ada sombong, tidak ada iri, tidak ada dengki. Orangnya bersih semuanya hatinya. Aku nyari, tidak dapat juga perkampungan itu di mana. Akhirnya aku dengarkan engkau berfirman, engkau menyebutkan firman Allah bahwa ada satu tempat namanya surga. Wa naza'na
ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut sifat ghil, penyakit hati di situ. Tidak ada lagi yang sakit hati di sana. Semua bertemu dengan gembira, dengan kasih sayang. Mulai detik itu ku cari jalan bagaimana aku bisa tinggal di sana. Nah, habis-habis kalau aku mikirin tinggal di dunia ini, mau aku punya 10 rumah juga, ketemu juga sama orang sombong, sama orang dengki, iri, masalah lagi, ribut lagi, inilah, tidak masalah di sini, di istri, di anak, di saudara, ini ada aja muncul di dalam dunia ini. Tidak ada kenikmatan. Orang yang bisa berbaik sama kita bisa berubah jadi musuh yang paling berat untuk kita. Jadi aku lihat dunia ini tidak bisa lah, aku mau tidur tinggal di sini tidak mikir panjang. Setelah aku dengarkan ada tempat itu, mulai aku cari jalan. Bagaimana aku bisa tinggal sana? Aku harus tinggalnya di sana. Kalau aku mikirin tempat tinggal dunia ini gitu-gitu aja, dibilang di mana paling mahal tinggal begitu aja. Subhanallah. Dengan firman itu dan kau sebutkan firman waliman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa takut sama Allah dan menahan nafsunya, menahan keinginannya, mau ini, ditahan, maka tempat tinggalnya adalah surga. Mulai detik itu aku didik kemauanku, tak boleh mau macam-macam. Maunya harus benar. Dijaga maunya ini. Kita harus jaga mau kita ini. Dijaga supaya masuk surga ini. Karena cuma orang yang mendidik keinginannya dan hawa nafsu saja. Hawa nafsu ini, ya Allah, musuh paling besar, lebih jahat daripada 70 syaitan. Akhirnya hawa nafsu ini ikut dengan aku, katanya, kata Hatim Asam tadi. Semenjak aku mendengar perkataan mereka, wah bagus benar. Dan yang kedua apa? Yang kedua aku lihat setiap orang ini cinta, senang sama sesuatu. Mereka punya kekasih, tapi kekasih mereka ini tidak setia, guru. Masa? Iya. Ketika jenazah masuk ke dalam kuburan, mereka tidak bisa mengantar ke sana. Mereka sampai depan kuburan, pulang semuanya. Tidak ada yang mau ikut masuk dalam kubur. Istri kita mau ikut masuk dalam kubur, tidak ada. Tidak ada yang bisa. Suami kita mau masuk dalam kubur, tidak ada. Palingan di langkahnya mayat kita nih. Ini ada sumpah, mau kawin lagi harus langkahi mayatku dulu. La ilaha illallah. Nah, jadi bagaimana dia, apa aku cari-cari apalah yang bisa, yang sama aku diikut dalam kubur. Ternyata amal baikku, dia bilang. Mulai detik itu tidak ada yang aku pikirkan setiap hari. Bagaimana aku punya amal bagaimana aku bisa berbuat baik. Niatku baik, hatiku baik, harta kita itulah tahunnya. Inilah yang akan bela kita sampai di akhirat yang ada Allah. Ya Allah, masukin Sidin ke surga ya Allah. Kenapa? Siapa ini amal baikku, amal baiknya. Nah, jadi yang harus kita punya target. Kita harus punya target hidup. Target ini apa? Target tujuan kita hidup. Kalau tidak ada target, namanya kita ini hidup kosong ya. Belum tahu jalannya aja, belum tahu. Orang yang sudah tahu jalan bahwasanya ada tempat lagi di akhirat, dia akan mempunyai target di dalamnya. Hidup di dunia ini kita gambarkan saja. Oh, saya 80 tahun hidup. Ikmal di dunia ka biqadri muka fiha, Rasulullah bilang. Kau berbuatlah untuk kehidupan dunia ini dengan kadar berapa tahun kau akan hidup. Nah, pikirkan. Oh, dengan itulah kita berjuang 80 tahun aku begini. Punya target. Saya ingat terakhir ada guru saya satu menasihati, ya Abdul Rahman. Kalau kau tidak punya target, mau terus dunia ini nanti, mau ini. Punya target, jangan terlalu besar-besar, kita cuma 80 tahun saja. Dengan target itu pengen seperti Raja Salman, nggak bisa. Itu terlalu besar, habis umur kita. Target cukup kan punya rumah,
Ada begini, udah hidup cukup, alhamdulillah. Nggak nyusahin orang, nggak hina hidup kita. Buat target itu. Jadi tidak panjang-panjang. Kalau Allah kasih lebih, alhamdulillah. Tapi target kita sudah ada. Nah, orang kalau punya target ini biasanya tidak rakus, tidak banyak angan-angan. Kita ambil target yang masuk akal. Oh, mudah-mudahan lah dalam dunia ini sambil nyari duit, ada rezeki, beli tanah, bangun rumah, punya rumah, alhamdulillah sudah. Habisnya kita mikir akhirat. Anak kita bisa begini, ini kita namanya hidup, kita kan pasti mau berpikir itu. Jangan lupakan nasibmu, kata Allah bilang di dunia ini. Tapi jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar bukan target lagi, rakus sudah. Ada rezeki lebih, alhamdulillah target kita sudah tercapai. Nah, bisa bersedekah, bisa nolong keluarga. Kenapa target kita sudah tercapai juga? Mau dicari-cari dunia, nah habis-habis, nah senang juga. Beli rumah satu lagi, pengen satu lagi. Beli rumah satu lagi, pengen satu lagi. Beli, nah habis-habis. Kapan mikir akhiratnya? Apa? Masih belum terkejar target terus habis. Akhirat yang panjang bener, lupa gitu sampai. Panjang bener akhirat ini, bukan 80 tahun. Selama-lamanya kita tinggal di sana. Nah, punya rumah apa enggak gitu? Punya rumah apa enggak? Minimal kita membagi waktu kita sudah untuk dunia, jam segini harus. Kalau kita ingin menuntut dunia, Rasulullah bilang jangan pernah mikir mati. Mikir bahwa kita hidup selama-lama. Kalau sudah hidup selama-lamanya maksudnya santai aja, tidak usah keburu-buru. Hidup selama-lamanya di dunia. Jadi pedagangnya jangan terlalu keburu-buru juga. Karena hidup selama-lamanya. Nah, pas nuntut akhirat, sepertinya kita besok mau meninggal dunia. Kita harus dapat kunci surga. Jangan sampai kita berkumpul-kumpul ini sia-sia benar. Kita ada target bahwa kita mau punya istana di akhirat, ngumpul dengan Nabi Muhammad. Wow. Dari banyaknya itulah kita bersyukur, benar bersyukur. Allah mau gerakkan kita, karena yang menggerakkan Allah, nggak bisa. Sekuat apapun kalian, sepinter apapun, kalau Allah dah izinkan, baca Quran satu ayat tak bisa satu hari. Satu ayat pun kalian tak bisa baca Quran. Padahal mondok, padahal ilmu tinggi, kenapa tak ada izin? Kalau Allah udah cabut izin ibadah ini, waduh, tak bisa baca Al-Quran satu hari. 1 tahun ngelihat Al-Quran tak pernah. Ada kalau ditanya mondok, sekolah, bangun subuh, tidak bisa, padahal belajar, punya ilmu. Tidak ada izin dari Allah, habis. Kalau Allah izinkan kita berkumpul, ini ada rencana Allah besar. Itulah gembira benar kita setiap kumpul subuh-subuh ini, ya Allah, mudah-mudahan ini tanda. Kita beramal sedikit, tadikan kita buat kontrak sampai meninggal kita mau beramal. Ya, setiap mau beramal itu jangan kita nanggung-nanggung, ya. Ambil benar-benar pegang, mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Kita sebentar beramal, kalau kita setahun atau 10 tahun beramal, nah, tahunnya udah dijemput sama Allah, disiapkan dengan surganya. A'dadtu li ibadil mu'minin, Allah bilang aku sudah siapkan untuk hambaku yang beriman. Ma la ainun ra'at, mereka tidak pernah melihat nikmat itu. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar. Wala khatara ala qalbil bashar, bahkan terlintas tidak pernah. Paling nikmat yang bukan nikmat adalah Allah pembagi nikmat. Nikmat yang tidak pernah terbatas, tidak terhayalkan di hayalan manusia. Cambuknya saja itu lebih baik daripada dunia seisinya ini. Istana-istana yang diciptakan dari batu zamrud, hijau semua. Ada yang merah delima, macam-macam. Satu orang itu dipenuhi dengan berapa istana. Apapun yang dia inginkan langsung diberikan sama Allah. Lalu terlintas langsung pun jadi apapun, tidak pernah ada kesulitan. Sampai orang-orang yang di surga itu himung pengen ketemu Allah semuanya. Setiap hari dikasih Allah nikmat.
Ya Allah, baik ente temu kami ya Allah denganmu. Sampai lupa sudah sama surga ini. Karena nikmat surga ini tidak terbatas. Kita setiap hari orang ngasih makan kita apapun itu. Lama-lamanya tidak mikir makanan lagi sudah. Siapa ini orang yang ngasih makan kita, ngasih duit tiap hari, makan, minum, sehat segalanya. Kita cari orang yang kita nak. Itu nanti penduduk surga, rombongan mencari Allah, mendekati Allah. Ada yang dapat hari Jumat saja. Hari Jumat itu hari bertemunya umat hamba dengan Allah. Ada yang dapat, dan itu belum tidak bisa melihat hakikatnya Allah, karena Allah maha sempurna. Penduduk surga pun tidak sanggup. Oh, itulah kehidupan yang abadi. Kehidupan dunia ini mainan. Lah tadi tidak pernah habis-habis kehidupan dunia. Musuh masih tadi, jadi jangan kita menghayal. Ini habiskan hantam mati semuanya. Ini tidak ada. Nah, ini dunia ini muncul aja. Yang paling penting kita berbuat baik, istiqomah. Ada kemungkaran, kita berbuat saham di situ. Ada Palestina begini, kita berdoa, berjuang. Orang-orang ini berjuang supaya dapat bagian pengangkatan derajat di situ karena ujian. Dan ujian ini tidak akan habis. Dunia ini tempat ujian. Nah, kalau kita masuk berjuang, mau kita menang, mau kita kalah, dapat untung sudah. Untungnya itulah yang besar. Karena orang yang mengorbankan nyawa ini bukan main. Nah, untung inilah kesempatan orang yang ambil untung. Untungnya bukan cuma di akhirat, di dunia ini apa dapat? Oh, ini orang peduli. Itu saja nilai-nilainya. Kalau menang kalah itu hukum hidup sudah, karena menang kalah menang. Di dunia ini begitu, tidak akan habis. Yang berjuang di pasar terus ada persaingan antara ini terus. Rezeki ada yang halal, ada yang haram terus, tidak akan bisa rezeki halal semuanya, tidak bisa. Nah, di situ Allah mau lihat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita berjuang tidak pakai nafsu, sadar kita, oh ini. Dan tetap berhati-hati terus bahwasanya musuh ini tidak akan mati, hilang begitu saja, tidak akan. Pasti dia memunculkan lagi. Bahkan nanti di akhir zaman Rasulullah bilang akan berpecah belah sampai 70-an lebih. Umat ini mempunyai pandangan sekarang ini sudah. Yang begini macam-macam. Tapi ada sawadul a'dham, ada umat Nabi Muhammad yang paling banyak, itulah yang banyak pengikutnya. Itulah yang kita sekarang pegang ini, mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i. Nah, inilah hidup. Jadi hidup ini jangan mempermainkan kita. Kita ngerti semuanya jadi dengan hidup ini. Dengan ujian, banyak orang dengan ujian, sial, hidup sial. Nah, jadi orang Palestina sial semuanya itu. Nah, ujian itulah mengangkat derajat. Tidak bisa orang mau diangkat diuji. Nabi Muhammad paling berat ujian. Cuma karena ada pegangan Nabi Muhammad ini 13 tahun di embargo, tidak boleh makan, tidak bisa beli apa. Karena ada Allah tadi, melihat ujian ini sudah kecil semuanya. Kalau orang lain stres bisa gila, bisa begini. Karena yang memegang ujian ini Nabi Muhammad, orang yang kuat. Ujiannya jadi kecil, tidak ada artinya. Begitulah ujian-ujian hidup ini. Kalau sudah ada pegangan sholat, ibadah, ujian ini akan berubah menjadi kemuliaan untuk dia. Oh, jadi orang mulia, jadi orang yang tambah hebat. Nabi Muhammad jadi apa? Jadi kekasih Allah langsung. Gara-gara ujian. Nah, kalau sudah ujian ini, kita sudah tidak melihatnya ujian lagi, cuma ini nikmat dari Allah. Nah, kita tahu ini hidup ini ujian inilah memang yang kalau bukan ujian kita bingung. Kenapa saya lari uji? Namanya ini ada apa-apa, itu bonus semuanya. Habib Ali bin Hasan al-Attas dulu berdakwah disambut orang. Semua orang dari awal dakwanya sampai Allah nangis malam-malam. Dia masuk ke negeri yang mana negeri itu butuh dakwah dan beliau berdakwah di situ. Dan diterima, menangis. Ya Allah, Nabi Muhammad kasihmu saja engkau uji ya. Nabi Muhammad saja ketika dakwah dilempari orang. Kenapa saya dakwah lancar benar? Tidak ada yang iri, tidak ada yang dengki, tidak ada yang melempari. Kalau memang diterima dakwahku ini ya Rabb, tunjukkanlah ya Rabb. Mulai besok tetangganya iri sama dia. Muridnya yang dulu dekat jadi memfitnah dia.
ngomong-ngomongin dia yang tidak benar, membuat omongan yang tidak benar, macam-macam. Nah, baru dia senyum, alhamdulillah. Orang sudah memandang Allah. Sama ujian tidak takut. Tidak takut sama ujian, tahu sama hidup. Hidup ini biasa aja, dapat ujian, hadapin aja terus. Sampai masalahnya yang enggak. Akhirnya kota itu menjadi kota waliullah. Berkat Habib Ali bin Hasan. Karena yang menjalani kita dalam hidupnya harus mengerti. Kalau kita sudah takut sama ujian, siapa kita ini? Ilmu kita untuk apa? Ilmu kita cuma untuk doa, selesai masalah doa. Dapat ujian, sabar. Nah, itu yang dicari. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas pahala sabar ini dengan balasan yang tidak bisa dihitung lagi. Nah, kalau sudah tidak bisa dihitung, kalau 1 triliun masih bisa dihitung, 10 triliun ini tidak bisa dihitung lagi sudah. Hitungan sudah hilang. Bagaimana apa yang disebut tidak bisa lagi sebutannya. Tidak ketemu sebutannya sudah. Bagi orang yang sabar. Jadi kita jalani sisa umur kita ini bukan seperti dengan orang-orang yang rakus atau penyembah dunia atau penyembah kehidupan ini. Kita menyembah Allah, apapun yang mau kita hadapi sudah. Jalani. Tidak ada yang berat. Kalau sudah bersama Allah, dan tidak mungkin Allah akan menyusahkan kita. Dulu diejek-ejek Islam ini. Apa kalian ikut Nabi Muhammad? Kalian susah, makan saja susah, hidup saja susah, semua susah. Turun ayat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Sesungguhnya kami telah bahagiakan, lapangkan dadamu dengan iman. Iman ini lebih berharga daripada segala-galanya. Dan kami ringankan segala bebanmu ya Muhammad. Kami angkat namamu wahai Nabi Muhammad. Kata Allah langsung, jangan takut. Sampai detik ini nama Nabi Muhammad diangkat terus sama Allah, derajatnya diangkat terus. Mereka pewaris sorga, bukan lagi istana dunia ini. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha fa inna ma'al usri yusra. Akhirnya Allah kasih tahu, sesungguhnya setiap kesusahan itu habisnya senang ya Muhammad. Dan setiap susah itu habisnya kesenangan diulang 2 kali. Ulama menafsirkan di masalah ini bahwasanya tidak ada satu kesusahan kecuali Allah akan balas dengan kesenangan yang banyak ya. Bukan satu kesenangan. Sekarang susah, senangnya banyak, pasti banyak. Fa'idha faragta, maka dari itu wahai kasihku Muhammad, kalau ada waktu kosong, famsok, berdirilah, lakukan sholat. Kalau ada waktu kosong, ingatlah sama Allah. Dan mikir kesana kemari. Wa ila rabbika farghab, maka dengan Tuhan, kepada Tuhanmu lah tujukan segala keinginanmu dengan khudu, dengan khusyuk. Nah, menundukkan kepala, minta kepada Allah. Selamat hidup kita. Tidak sesat kita mikir. Kalau sudah orang sudah cinta sama dunia tadi, ada masalah sedikit, wah, dibilang sial hidup ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hidup dengan apa? Dengan nafsu tadi. Mau ini, mau. Kalau maunya tidak dapat, sudah sial hidup ini. Sial hidup. Nah, akhirnya kena tipu dunia. Dunia ini ya Allah. Sudah, kita waktunya kita ini melihat Allah terus. Itulah harus dibentengi hati ini dengan zikir, supaya pengaruh hidup ini tidak masuk ke otak kita ya, tidak masuk ke jiwa kita. Jiwa kita ada Allah, besar itu sudah. Udah nama Allah terus kita sebut. Masuk rumah bismillah, tidak lupa. Masuk majelis ini tidak lupa dengan nama Allah bismillah. Keluar dari rumah dengan namamu ya Allah. Wah, sudah Allah ini sudah di mana-mana sama kita. Dengan nama Allah terus, dengan nama Allah. Dan nanti kita mengerti tambah hari ditambah lagi sama Allah. Yang dibatin rezeki ini dahsyat. Kalau sudah masuk itu iman, keyakinan ini, melihat apapun ringan. Nah, biasa aja. Insya Allah Allah angkat derajat kita semuanya. Allah muliakan kita dengan ini. Allah dekatkan kita dengannya.
Allah berikan kita istiqamah, Allah berikan kita kekuatan ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah kabulkan segala hajat kita. Segala hajat kabul, segala hajat kabul. Bidahi sayyidina Rasul. Surul Fatihah ila أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين